Kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang melaksanakan, yang merayakan ya. Yang enggak juga sama. Mohon maaf lahir batin juga ya. Kita mulai lagi ya berantemnya ya. Oke. Ini pertemuan yang ke-6 atau materi yang pertemuan yang ke-7, materi yang ke-6. Minggu depan UTS. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama dulu, kontrak kuliah sifatnya adalah catatan terbuka. Jadi HP-nya silakan disimpan. Kemudian nanti setiap soal ada batasan waktu. Saya tampilkan soal ada batasan waktu, nanti otomatis ganti soal. Seperti itu ya. Minggu depan. Kemudian sebelum UTS itu ada satu pertemuan yang saya ganti melalui video. Ya. Jadi sebelum UTS itu minggu depan ada video materi untuk materi yang ke-7. Nanti bahannya sampai ke video itu. Nah, supaya saya mudah untuk memverifikasi siapa yang memang menyimak videonya dalam arti hadir ya, pemahamannya gitu ya, karena hadir dengan tidaknya hanya bisa diketahui melalui menyimak atau tidak videonya. Nah, nanti ada syaratnya yang harus dipenuhi. Syaratnya sederhana aja tapi harus tepat, kalau tidak saya anggap tidak masuk untuk pertemuan yang ke-8. Jadi yang ke-9-nya UTS. Setelah itu ada video lagi, karena ini pertemuan kita banyak sekali kurang. Saya hitung itu hanya 10 nanti sampai terakhir. Kalau kita hitung tanggal hitam. Nanti ada tanggal 25 kalau nggak salah, itu Dies Natalis mulai. Kemungkinan kita nggak bisa masuk, kemungkinan. Kalau kita paksa sih bisa aja. Nanti saya hitung dulu jumlah pertemuannya berapa, kalau kurang mau nggak mau kita paksa masuk, walaupun sebentar. Gitu ya. Ada 3-4 video nanti yang pertemuannya kita ganti itu. Ya, untuk mencukupi 14 pertemuan tatap mukanya. Ya. Hari ini materinya membahas tentang etika penulisan ilmiah atau etika dalam penelitian ya. Yang kita bahas etika di dalam penelitian seperti apa, terus perlu paham tentang plagiat dan plagiarisme. Ya, plagiarisme. Kemudian untuk menghindari plagiat dan plagiarisme itu kita menggunakan yang namanya paraprasa. Orang sering nyebutnya paraprase katanya. Itu setelah dicek di Kamus Bahasa Indonesia, paraprasa tulisannya ya. Kemudian sitasi atau kutipan seperti apa. Ini masih ada kelanjutannya ya. Jadi ini bagian satunya, masih ada 2 lagi yang membahas tentang ini dalam arti berkaitan dengan penulisan yang bersumber dari orang lain. Ya. Ini entah di pertemuan keberapa, pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Kita bahas tentang ada di filsafat itu ada apa? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masih ingat ya? Nanti masuk di UTS. Saya masukin. Ya, beserta contohnya gitu ya. Nah, kemudian salah satunya lagi kajian di intinya filsafat itu adalah logika, etika, dan estetika. Nah, sekarang yang kita bahas adalah etika. Logika benar dan salah, etika ini baik dan buruk. Jadi nanti kaitannya dengan penulisan ilmiah itu adalah baik dan buruknya tulisan kita. Ya, ukurannya nanti apa? Kita lihat setelah yang berikut ini ya. Estetika berkaitan indah dan tidak indah. Itu semuanya ngambilnya dari filsafat ya. Etika penelitian ya disilahkan juga dengan kode etik peneliti ya. Jadi seorang peneliti itu harus mengikuti kaidah penulisan
kaidah penelitian yang benar, yang itu sudah baku ya. Nah, ini berkaitan eratnya dengan tata tulis ya. Nah, etika penelitian itu sebagai acuan moral, jadi tanggung jawab secara moral, dan bisa juga nanti tanggung jawab secara pidana kalau ada yang menuntut ya. Ini secara moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian tujuannya untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan ya. Nah, etika penelitian juga menjadi bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial ya, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa itu apa? Pokoknya gitulah Pak. Takwa itu kalau dalam istilah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Intinya seperti itulah. Jadi ada kaitannya dengan keimanan juga. Pada saat kita menulis, ada sesuatu yang kita langgar dari aturan-aturan penulisan secara tidak langsung berkaitan juga dengan pelanggaran kepada keimanan. Contohnya lagi misalnya, kalau menggunakan software bajakan, di negara kita, software bajakan itu jelas dilarang. Nah, ya itu bagian dari kesepakatan negara, ya. Berarti yang membajak berdosa. Itu kalau kaitannya dengan keimanan ya, berdosa. Apalagi kalau di dalam, mohon maaf ya, yang muslim itu ada ayatnya jelas. Ada ayatnya jelas ya. Itu disuruh mematuhi akad-akad. Akad-akad itu perjanjian atau kesepakatan ya. Yang namanya aturan hukum itu sudah disepakati, berarti harus dipenuhi ya, harus dilaksanakan. Nerobos lampu merah, apalagi sampai nabrak lampu merahnya ya, itu melanggar aturan, berdosa tuh. Yang lampu sudah merah tetap aja jalan, itu berdosa ya. Bukan hanya masalah dengan pihak berwajib aja ya, dengan pihak yang maha kuasa juga sama ya. Nah, kemudian etika penelitian itu berkaitan dengan beberapa norma. Pertama, norma sopan santun. Ini sambil memperhatikan konvensi yang ada, maksudnya adat istiadat yang berlaku, itu konvensi maksudnya ya. Kemudian norma hukum jelas ya. Lalu ada moral. Jadi harus ada itikat baik dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Ketika meneliti itu memang ada sesuatu yang ingin kita cari, yang kita dapatkan atau kita buktikan kayak gitu. Ya, jangan hanya sekedar sebagai syarat kelulusan. Ya, kalau dilihat dari muka-mukanya nih masih syarat aja sih. Ya, pokoknya yang penting lulus aja Pak. Ya saya nggak tahu apa yang di dalam hati ya. Tapi menilai seseorang itu harus secara lahir. Nggak bisa menilai orang dalam hatinya, nggak bisa. Ya, tujuannya apa? Etika itu tujuannya apa? Pertama, mengatur perbuatan manusia, mana boleh dan tidak. Kemudian, membentengi dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. Jadi etika itu digunakan sebagai nanti ada rambu peringatan. Oh, ini baik, ini tidak, yang ini benar, ini salah. Itu sudah ada ya, etika. Kemudian untuk memotivasi berbuat yang benar dan untuk menghindari dari hal yang buruk dan sesuatu yang salah. Lalu menumbuhkan kesadaran tentang makna perbuatan, bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensinya, apapun itu. Perbuatan baik kah, perbuatan buruk kah. Yang penting jangan sesat dalam pemikiran. Ada orang dulu mahasiswa kita angkatan 2000 berapa lupa saya, 2012 kalau nggak salah. Itu ramai berdebat di grup Facebook, grup Stimik. Itu ramai. Prinsip saya katanya, kalau mau jadi orang benar tuh harus benar 100%, kalau salah ya salah 100%. Wah, ini sesat.
Kalau benar tuh benar sekalian, kalau salah salah sekalian katanya. Oh, ini pemikiran sesat. Ya, bahaya. Hati-hati ya, karena ada konsekuensinya itu. Ya, kalau jadi baik beneran, kalau buruk ya sekalian buruk. Ini sesat. Lebih baik mana kira-kira? Ya, kalau di penjara itu di penjara seumur hidup sama di penjara setengah hidup. Setengah hidup. Jumlah tahunnya sekian, anggaplah misalnya maksimalnya 20 tahun. Pilih mana antara di penjara 20 tahun sama 10 tahun aja, atau 1 tahun 2 tahun aja. Ya pilih nggak di penjara ya kan, lebih baik jadi orang baik gitu. Tapi kalau nggak bisa 100% baik, setidaknya jangan menjadi 100% jahat gitu. Kalau kita bicaranya dosa dan pahala, beda lagi ya. Pilih mana, mau dihukum selama-lamanya atau dihukum sebentar aja, kan gitu. Kalau jahat sekalian berarti selamanya. Hati-hati itu ya. Kemudian untuk meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosial, karena nanti ada hubungannya ya, ketika melanggar etika pasti akan kena sanksi, minimal sanksi sosial. Orang itu kalau secara etika perbuatannya tidak benar, orang itu akan menghindar. Yang biasa bohong nih, yang biasa ngeprank, kawannya di-prank terus. Nanti orang tuh sudah berpikir, paling nanti di-prank lagi, sudah kayak gitu. Dan secara otomatis saja akan dijauhi biasanya. Orang akan menghindar, itu sanksi sosial sudah. Ya, belum lagi kalau sampai terjadi ada pelanggaran hukumnya, bisa dibawa ke pidana, perdata bahkan. Kalau pidana orangnya yang dipenjara, kalau perdata suruh bayar, ganti. Ada juga yang langsung dua-duanya, pidana sekian dan perdatanya bayar sekian, ada juga. Hati-hati nanti ya, ini pelanggaran etika nih dalam penelitian juga lumayan berbahaya. Dalam penulisan, ya setiap penulis itu pasti punya gagasan, punya ide. Ketika kita nulis itu mesti mikir dulu, ini kata pokoknya apa sih sebetulnya mau dibahas, baru dijelaskan ke dalam kalimat gitu ya. Nah, pokok-pokok pikiran seperti itu perlu dihormati dan dihargai, baik itu tulisan orang atau tulisan kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa dihargai orang kalau kita sendiri juga tidak menghargai? Itu rumus sebab akibat. Ya, kalau dalam hidup itu seperti orang melempar apa namanya itu yang balik lagi, bumerang. Ya, seperti itu. Segala sesuatu kan balik lagi. Ya, maka konsepnya dalam etika penulisan itu adalah bagaimana kita menghargai tulisan orang, ya, termasuk juga menghargai tulisan diri kita sendiri. Karena nanti kita lihat di slide lainnya nanti akan ada kita ini termasuk penjahat juga terhadap diri kita sendiri, ya. Nah, etika penulisan ini juga menjadi standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, ya, oleh penulis. Dan bicara juga tentang hal yang baik dan tidak baik tentang cara penulisan ilmiah. Jadi bicaranya bukan hanya sekedar benar atau salah aja, tapi lebih dari itu untuk etika ya, yaitu baik dan buruk. Juga sebagai ukuran untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis ya. Lanjut aja. Nah, prinsipnya dalam etika penelitian. Sebenarnya materi ini ada dua asal mulanya ya. Etika penelitian, etika penulisan, dan literatur review saya masukkan dalam satu materi. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama membimbing, selama menguji baik itu proposal maupun TA-nya, ternyata ini harus ditekankan lebih banyak. Jadi yang literatur review-nya saya tinggal nanti di video aja. Ya. Karena ini banyak sekali pelanggarannya di sini. Saya lihat dari naskah-naskah. Kasihan nanti ya pada saat nanti dipublikasikan itu kebawa nama diri kita, kebawa nama pembimbing itu kebawa juga.
nama penguji ke bawah juga. Nah, lebih jauh lagi itu nama lembaga, ketua pasti kena juga. Lembaganya, Stimik Palangkaraya kena juga. Ini karena pelanggaran di etika. Ya. Jadi prinsip dalam etika penelitian ya, menghormati harkat dan martabat manusia, harus bebas dari paksaan ketika berpartisipasi dalam penelitian. Nggak boleh maksa orang. Mau meneliti itu nggak boleh maksa, objeknya di situ, harus di situ, nggak boleh. Kalau orangnya nggak mau, nggak boleh. Ya, begitu juga misalnya memaksa orangnya, objeknya sudah oke, tapi orangnya kita tentukan ini dan orangnya nggak mau, nggak boleh dipaksa. Dan tidak bisa juga kita memaksakan penelitian yang tidak bisa kita lakukan. Itu sebelum-sebelumnya sudah dibahas. Bahwa penelitian itu harus bisa diselesaikan. Kalau perlu bisa diselesaikan dengan laptop sendiri, itu sudah ya kita bahas. Kemudian menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Terus ya, memperlakukan secara baik dan adil agar diperoleh keseimbangan antara manfaat dan risiko. Pada saat meneliti itu dipertimbangkan manfaat dan risikonya, dihitung. Jangan sampai kita dapat hasil penelitian, orang ini dapat risiko besar. Misalnya apa? Misalnya kalau meneliti tentang keuangan. Keuangan di sebuah perusahaan, hati-hati. Hasilnya kita dapat dan kita ini benar sudah prosesnya semua, tapi gara-gara penelitian kita itu objeknya dapat risiko besar. Misalnya apa? Kalau di sana ternyata ada penyimpangan. Kita publikasikan. Hati-hati itu ya. Kecuali kita ini seorang auditor. Kalau orang yang mengaudit keuangan ya memang harus menemukan sesuatu yang salah. Tugasnya memang seperti itu. Kalau kita ini hanya meneliti bagian tertentunya saja, jadi perlu diperhatikan jangan sampai nanti risiko besar ditanggung oleh objek penelitian. Ya. Kemudian mencegah terjadinya cedera atau stres dalam penelitian. Ini yang paling banyak terjadi nih, stres. Ya. Ada cedera, maksudnya gimana cedera dalam penelitian? Nanti tidak dapat melaksanakan tahapan penelitian itu secara benar. Semuanya tuh harusnya bisa dilaksanakan, ternyata nggak bisa. Itu cedera. Ini kalau stres, ini pusing menyelesaikannya gimana dan seterusnya. Nah, perlu dipertimbangkan itu ya. Maka ada yang namanya batasan masalah. Nah, ini beberapa dosen sudah ketemu ya. Saya kemarin waktu tes PMB itu ketemu dengan salah satu dosen. Sudah mulai benar arahnya, arah pemikirannya. Dulu mahasiswanya disuruh tambah ini, tambah ini. Ketika bikin skripsi. Sekarang sudah mulai benar, ya, karena kemarin saya dengar langsung, ya katanya harusnya mahasiswa tuh nggak usah bikin yang besar-besar gini, ini aja satu fokus gini. Iya, saya bilang memang harusnya gitu dari dulu, tapi sudah mulai ada arah bagus lah, ya. Sifat dari etika penulisan ilmiah harus jujur apa adanya, ya. Kemudian kita tidak boleh dalam tekanan, ya. Penelitiannya itu by design misalnya nggak boleh tuh. Nanti hasilnya harus begini, nggak boleh, ya. Ini terbukti dari mana? Survei-survei yang sekarang lagi rame di TV, ya. Survei-survei calon presiden. Wah, jelas sekali tuh ada unsur pesanannya, hasil-hasil surveinya. Ya. Kemudian bebas plagiarisme. Bebas itu maksudnya bukan bebas melakukan plagiat ya. Saya kurang pas dengan kata-kata bebas itu. Kampus kita dicanangkan 2013 tuh kampus bebas narkoba pertama di Kalimantan. Tapi kata-kata bebas itu saya kurang pas rasanya. Bebas narkoba tuh konotasinya ada makna negatifnya gitu loh. Bebas tuh berarti bebas aja di sini narkoba. Bebas asap rokok, berarti boleh merokok di sini.
satu pemahaman gitu ya. Kalau saya itu lebih cenderungnya langsung aja kata-katanya itu anti narkoba, sudah gitu. Anti rokok, anti LGBT, itu sedang diproses tuh ya. Ada, kami tahu. Di Prodi Merah itu ada. Makanya sedang mengangkat ini isu ini. Kampus anti LGBTQ dan seterusnya itu. LGBTQ+. Apa aja di belakangnya pokoknya. Nggak ada ayam jantan tuh, ngawinin ayam jantan nggak ada. Ayam tuh lo tahu. Anjing, kucing, binatang lo tahu. Hah? Bebas plagiarisme ya. Artinya tidak boleh mengakui milik orang lain sebagai milik kita. Harus kita menyatakan sumbernya. Nah, seperti itu. Ini akan kita bahas lebih dalam. Kemudian menjunjung hak cipta. Yang punya orang sebut punya orang. Kalau kita mau pakai harus ada izin dari orangnya. Ya, itu kalau memang diperlukan izin. Kalau dia terbuka secara umum, misalnya data set yang sudah tersedia itu data BPS misalnya, yang bisa kita download dari websitenya, itu bebas pakai. Ya. Kalau minta langsung boleh juga. Lebih bagus kalau kita minta langsung. Ada izin itu lebih bagus lagi. Tapi kalau di website itu sudah disediakan nggak apa-apa. Tanpa kita bersurat pun nggak apa-apa, boleh pakai. Terus di lembaga-lembaga negara, websitenya itu ada laporan biasanya. Laporan itu bisa kita pakai langsung. Ya. Kemudian ada validitas di dalam penelitian itu. Data-datanya harus valid, harus benar. Harus bisa dibuktikan sesuai dengan prosedur penelitian. Terus ini reliabilitas, keterandalan. Ya, tepat, mantap. Terus data tuh tidak berubah. Ya, fix sudah kayak gitu ya. Dan konsisten. Ya. Kalau data itu sudah valid, maka dia dianggap andal. Tapi kalau andal saja belum tentu valid. Itu sudah rumus ya. Nanti aja nanyanya. Bulan depan. Kode etik dalam penelitian ya. Pertama, kita itu nanti ketika menyusun laporan PKL, laporan TA, posisikan diri seperti ini, membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Kita ini mencari sesuatu yang harus bisa kita buktikan. Supaya apa? Supaya lahir jujur tadi. Kalau nggak bisa. Ya, pasti mengada-ada. Saya sudah ketemu berapa kali ketika menguji seminar, masalah itu dibuat-buat. Ini nggak jujur. Sebenarnya masalahmu nih apa sih? Ujung-ujungnya pertanyaannya gitu. Apa sih begini masalah-masalah? Ini disebutkan. Itu bukan masalah. Itu pada akhirnya ya. Ya susah lah ya. Dipaksa nggak bisa juga, ya sudahlah gitu. Nanti disuruh perbaiki aja. Nah, yang jadi masalah adalah beberapa pembimbingnya nggak peduli urusan itu. Nah, ini repot. Ya. Jadi kalau sudah membaktikan diri untuk pencarian kebenaran ilmiah, kita harus bersikap kritis, logis. Ini kenapa sih? Itu pertanyaan harus muncul terus. Harus logis, kemudian empiris, bisa dibuktikan. Jujur dan terbuka, dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Apa? Sedikit saja, sudah pernah beberapa kali kita gambarkan. Dari lingkaran itu ada tonjolan sedikit saja. Sudah termasuk kontribusi kepada pengetahuan. Nah, kemudian aktivitas atau kegiatan dalam penelitian itu harus berada dalam cakupan dan batasan hukum yang berlaku. Nggak boleh yang melanggar sifatnya atau di luar dari prosedur penelitian. Nggak boleh. Ya. Lalu peneliti itu harus bisa mengelola sumber daya keilmuan dengan tanggung jawab.
Sumber daya di sini luas maknanya, termasuk diantaranya kalau ada dananya itu bisa dihemat, digunakan dengan efisien. Ya. Kemudian sumber daya yang lain harus bisa memelihara perangkat, jangan asal jadi penelitiannya, nggak peduli laptopnya hancur atau gimana, yang penting jadi, nggak boleh seperti itu. Termasuk menjaga keselamatan, gara-gara meneliti nyawa terancam, nggak usah aja lah, ganti topik aja. Banyak yang seperti itu, ada. Yang kerjaannya seperti itu ada. Biasanya wartawan yang mengungkap kasus-kasus tertentu. Wah, ini jaminannya nyawa itu. Ya. Salah satu. Nah, baru ada tanda tanya. Silakan kalau ada, kalau nggak ada lewat. Dari kutipan dan apakah kita taruh sumbernya langsung di situ atau taruh di daftar pustaka? Oke, kalau kita ngambil terserah ya, mau dari website, mau dari buku, dari jurnal dan sebagainya. Naruhnya di mana? Di dalam teksnya atau di dalam tata pustaka? Jawabannya adalah dua-duanya. Bukan bisa, memang harus begitu. Karena kutipan itu, satu, kita jelaskan, ini kutipan punya siapa. Yang kedua, taruh lagi daftar pustaka. Harus begitu. Maka harus seimbang, harus sama jumlahnya. Kutipan, ini bukan jumlah berapa kali ngutipnya ya. Tapi referensi yang kita gunakan di dalam teks itu harus sama jumlahnya dengan di daftar pustaka. Makanya perlu menggunakan yang namanya aplikasi manajemen referensi. Itu di materi yang ketiga. Ini baru yang pertama, dari etika, literatur, dan manajemen referensi. Nanti ada. Jawabannya sebagian ada di slide-slide terakhir nanti. Ya, di sini. Oke, lanjut dulu ya. Kita masuk ke plagiat. Kata Kamus Bahasa Indonesia, plagiat itu jiplakan. Hasil kopian itu udah plagiat namanya. Atau pengambilan karangan, pendapat atau sebagainya, yang lain-lainnya, milik orang lain, dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Punya kita ya, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Dirinya itu maksudnya diri kita yang mengambil. Nggak boleh. Ya, itu singkatnya dari Kamus. Nah, ini dari Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ya. Yang disebut plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Loh, payah nih. Yang tidak sengajanya ini. Yang sengaja aja kadang-kadang kita bilang nggak sengaja. Ya. Perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Termasuk ya, memperoleh kredit atau nilai itu adalah penyusunan laporan, penyusunan TA, penyusunan skripsi, itu pasti dapat kredit. Apa kreditnya? Kalau TA-nya selesai itu dapat kredit apa? Nilai yang pasti. Terus kelulusan. Nih, baik sengaja ataupun tidak, untuk memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya milik ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Di garis bawahi yang di sini. Ini ya, secara tepat dan memadai. Menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini sulit terpenuhi kalau tidak menggunakan aplikasi manajemen referensi. Nanti dilihat ya. Nah, kemudian di ayat keduanya dari pasal 1 itu ya, perbuatan plagiat tersebut bisa dilakukan oleh individu, kelompok atau lembaga. Jadi yang dimaksud dengan plagiat di situ bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Bisa jadi beberapa orang yang melakukan itu. Masuk plagiat juga tetap. Ya, nanti ada lagi tuh yang termasuk plagiat itu apa ya. Padahal itu punya kita memang, tapi itu jadi plagiat. Ada. Susah jadinya ya nulis ya. Enggak kok, enggak susah. Kalau mengikuti aturan enggak susah. Yang susah itu ketika ada yang melanggar, terus dibiarin.
Kan susah. Seperti kalian itu kan, ketika ditilang polisi dibelokkan, padahal di situ jelas-jelas rambunya dilarang balik, dilarang putar balik di situ, tetap aja di situ. Sekalinya ada ketilang di situ, ya. Ditanya polisi, tahu nggak kalau di sini ada rambunya nggak boleh mutar di sini? Tahu katanya. Ya pasti lihat, nggak mungkin nggak lihat, ya. Terus kenapa tetap belok? Jawabannya apa katanya? Saya nggak tahu kalau ada bapak. Katanya. Itu kan memang niat pengen melanggar ya. Ya, jadi plagiat itu bukan hanya nanti disasar orang tertentu, orang pribadi, enggak, individu enggak. Bisa jadi kelompok, bahkan lembaga bisa jadi. Nah, ini bahayanya. Kalau tidak mencantumkan sumbernya, sampai ke lembaganya nanti bisa kena. Bentuknya dalam penulisan, pengambilan kutipan langsung secara keseluruhan tanpa menyebutkan sumber ya. Terus kutipan langsung sebagian. Kalau tadi secara penuh, secara full ya, keseluruhan. Sekarang secara sebagian aja tanpa menyebutkan sumber. Atau ini pengambilan kutipan tidak langsung. Tidak langsung itu berarti sudah diubah kalimatnya, tapi ide pokoknya tetap punya orang itu. Kita juga tidak menyebutkan sumbernya. Itu masuk bagian plagiat ya. Kutipan di sini yang dimaksud ya, baik itu yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Namanya karya orang, entah ia dipublikasikan atau tidak. Nah, karya orang tetap ya. Kemudian yang dimaksud dengan sumber adalah berasal dari penulis orang lain atau penulis itu sendiri. Maksudnya ini punya orang, harus kita sebut bahwa itu punya orang. Itu si A yang punya, kita sebut itu punya si A. Baik itu kita ngutip langsung keseluruhan, langsung sebagian, atau tidak langsung, tetap harus disebut punya orang itu. Atau penulis itu sendiri. Kita punya tulisan, kita kutip tulisan diri kita sendiri, harus disebut. Jangan langsung diambil, walaupun betul itu kata-kata kita. Misalnya, saya mengatakan misalnya ya, nungguin ya. Misalnya saya menyebut seperti ini ya, ini di tulisan saya yang sebelumnya misalnya. Bebek tanpa B menjadi, nggak sesebut lah ya, gitu aja. Ya. Gitu. Misalnya itu kata-kata saya. Terus saya nulis lagi, saya ulang kata-kata itu. Padahal itu memang punya saya. Saya tetap dikatakan plagiat. Padahal punya saya kan? Nanti ada istilahnya. Melakukan plagiat terhadap karya diri sendiri itu. Plagiat juga? Iya. Di mesin kedetek? Iya. Nanti ya. Ada tuh yang tadi. Yang pernyataan saya tadi, saya gunakan lagi di tulisan yang lain tanpa saya sebutkan bahwa saya harus mengutip diri saya sendiri. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Skip dulu lah ya. Tadi plagiat, sekarang plagiarisme. Ya, ini penjiplakan, kata KBBI Daring, yang melanggar hak cipta, katanya dia. Dalam kamus Oxford, yaitu sebuah tindakan penculikan. Bukan hanya orang yang bisa diculik ya. Penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri, karyanya si orang yang menculik, ya. Atau tindakan pengambilan hasil karya orang lain tanpa sepengetahuan penulis aslinya dan diakui sebagai karya pribadinya si orang yang mengambil tadi. Ya, jadi kalau plagiat itu adalah kejadiannya, sementara plagiarisme itu tindakan, proses melakukan plagiatnya. Lanjut, nggak usah terlalu lama ya, slide ini banyak banget, 400. 40 berapa tadi ya? 47. Ini sudah berapa nggak tahu lah. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jenis-jenis plagiarisme. Ini menurut hasil survei dari iTenticate ya tahun 2013.
Langsung saja ke sini ya. Yang pertama, secondary source. Ya, ini peneliti, maksudnya yang penulisnya ini mengutip sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder, ya, yang dibacanya, dan tidak memberikan informasi sumber sekunder yang dibacanya tersebut. Ini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja. Contohnya gimana? Baca di purpose, misalnya bikin sistem informasi. Sistem informasi adalah, dia baca. Si A ini, si mahasiswa, sebut saja misalnya Bunga gitu ya. Nah, sebut saja Bunga, nulis. Dia ini baca langsung ke buku aslinya dan dia kutip di situ. Misalnya, menurut Kumbang katanya di situ. Si Bunga ini nulis, baca langsung dari bukunya si Kumbang tentang sistem informasi. Menurut si Kumbang, sistem informasi adalah gitu. Dia tulis karena dia baca sumber langsung, sumber asli, namanya sumber primer itu dia baca. Jadi si Bunga ini membaca tulisannya si Kumbang, sumber primer namanya dia. Tiba-tiba ada mahasiswa namanya Melati. Melati ini baca tulisannya si Bunga. Terus dia ambil ke dalam tulisannya dia tulis, menurut Kumbang katanya, padahal dia tidak baca yang asli. Sudah, padahal dia ini membaca punya si Bunga, ngambilnya juga dari si Bunga. Tapi di tulisannya dia tulis, menurut Kumbang. Sudah, selesai. Begini-begini, sistem informasi adalah begini-begini, sudah. Nih, dia tidak memberikan informasi sumber sekunder. Harusnya dia menyebutkan juga, dia baca dari punya siapa? Punyanya si Bunga. Terus gimana cara nulisnya? Nanti ada, ya gitu. Nah, nanti aja, kan belum bahasan, belum ke situ ya. Itu termasuk plagiarisme kalau dia tidak menyebutkan si Bunganya. Karena dia baca punya si Bunga, masa langsung merujuk ke punya si Kumbang. Hati-hati ya. Ini namanya satu contoh, secondary source. Yang kedua, invalid source. Ini informasinya yang salah atau tidak memadai terhadap sumber referensi. Misalnya, ada bagian tertentu yang tertinggal, misalnya namanya 2 kata, tiba-tiba ditulis hanya 1, baik itu di kutipan atau di daftar pustaka. Tapi nanti ini tergantung dari aturan penulisan. Kemudian lagi, yang kurang apa? Misalnya, judul bukunya ada yang salah, atau judul jurnalnya, judul artikelnya ada yang salah. Hati-hati ya. Maka penting sekali lagi menggunakan aplikasi manajemen referensi supaya tidak salah. Nih, namanya jenis plagiarisme-nya adalah invalid source. Ini datanya tidak lengkap. Dia ngutip betul. Dia tidak ngutip penyanyi si Bunga. Dia ngambil langsung, dia baca bukunya penyanyi si Kumbang langsung. Tapi dia kurang dalam memasukkan informasi tentang penulis itu. Jadi invalid source. Yang ketiga, duplication. Ya, ini menggunakan karya ilmiahnya sebelumnya, di sini si peneliti yang bersangkutan, saya misalnya. Saya menggunakan karya ilmiah saya sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu sudah pernah saya gunakan. Plagiasi juga. Tapi dalam kategori duplikasi. Ada lagi paraphrasing. Di paraphrase, ya, mengambil teks dari si Kumbang secara langsung, saya rubah kata-katanya, tapi tidak mengubah maknanya, tapi tidak saya sebut bahwa itu punya si Kumbang. Plagiarisme. Kemudian repetitive research, ya, ini menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan sebelumnya. Jadi seolah-olah ini metode yang saya pakai ini baru sama sekali, padahal sudah pernah digunakan orang. Maka penting menyebutkan sumber, itu aja intinya. Etika dalam penelitian itu, dalam penulisan ilmiahnya adalah sebutkan sumbernya dari mana, kalau itu memang bukan punya kita, itu aja. Maka sifat yang harus ada dalam diri peneliti itu satu aja sebetulnya, jujur, itu aja. Replication,
mengirim naskah ke beberapa saluran publikasi. Ini termasuk pelanggaran kode etik. Jadi kalau kita mau mempublikasi, ngirim ke sebuah jurnal, jangan dikirim ke jurnal lain. Nyabang nih. Pokoknya yang mana yang nanti diterima, itulah yang dipakai misalnya. Sama aja lah kayak kalian bikin cadangan-cadangan. Cadangan apa nggak tahu lah. Nanti kalau selesai sama yang satu, ke yang satunya. Jangan begitu ya. Sama, ingat bumerang tadi. Yang kita lakukan itu akan terjadi kepada diri kita juga. Itu yang disebut dengan hukum. Disebut hukum bumerang ya. Hukum, katanya hukum karma. Yes. Kemudian misleading attribution. Nah, ini juga sama ya. Salah atau tidak memadai, kurang ya dalam menyebutkan pihak yang terlibat dan berkontribusi atau menyebutkan orang yang tidak terlibat. Ini sama, misleading attribution. Kalau yang meneliti ini berlima orangnya, sebutin semua. Jangan ditinggal kawan. Atau jangan juga memasukkan nama orang yang nggak ikut. Tapi ini relatif ya, agak susah. Bikin laporan apa namanya, tugas besar, nggak dibawa kawan ini, nggak ikut dia nih. Kalau nggak dibawa nanti nggak enak gitu ya. Ini susah nih, tapi harus jujur sebetulnya ya. Kemudian unethical collaboration. Nah ini para pihak yang berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika dalam kolaborasi. Contohnya, misalnya meneliti ini penelitian lintas lembaga. Kampus kita, kampus biru, sama kampus hijau, sama kampus pink misalnya. Berkolaborasi, kerjasama dalam penelitian. Tapi tiba-tiba melanggar kesepakatan. Contohnya apa? Ada penulisnya, penulis biru, penulis merah, penulis pink tadi ya. Dalam kesepakatan, nanti ketika dipublikasikan, penulis pertama itu adalah kampus biru. Penulis keduanya kampus hijau, penulis ketiganya kampus pink misalnya. Ternyata setelah diterbitkan itu terbalik. Nah, itu melanggar. Dan itu tidak etis. Karena sudah disepakati, karena apa? Karena dalam angka kredit ya, penulis pertama itu mendapat nilai 60% dari skornya. Jadi kalau nerbitkan jurnal nilainya 20 misalnya, artikelnya itu, maka 60% berarti berapa? 60% dari 20. Woi, hitung. 12 ya. Ya tinggal dikali 2. Iya, tinggal dikali 2 bagi 100. 60 dikali 2 dari 20. 12. Karena nilai maksimal tadi 20 ya. 12 poin itu untuk penulis pertama nilainya. Sisanya dibagi berapa orang? Tadi sisanya berdua kan? Sisanya berapa? Dari 12. 8 ya. 4. Kebayang itu. Nilai skornya tuh jauh. Yang penulis pertama itu 16 poin. Penulis kedua 4, penulis ketiga 4. Nah, ini bisa terjadi nih, unethical collaboration. Tanpa sepengetahuan yang satunya, kita balik aja katanya. Kemudian, verbatim plagiarism. Mengcopy kata per kata tanpa memberikan rujukan atau kutipan. Paling parah ini. Ini tahun kemarin. Saya mengajar mata kuliah ini juga. Ini, plagiat secara total. Nggak diedit sama sekali lagi. Dari kopernya salah, logonya logo kampus lain, kampusnya kampus lain, namanya nama orang lain, NIM-nya NIM orang lain dikirim ke saya. Ini mau diinjak-injak tapi nggak boleh gitu. Itu tahun kemarin. Kalau diubah ya, diubah misalnya namanya dirubah, NIM-nya dirubah, logonya dirubah, kampusnya dirubah, sesuaikan kan masih mending ya. Ini nggak dirubah sama sekali. Rupanya habis di-download langsung kirim.
Ini fatal. Fatal error tuh kalau kita ngoding. Bukan warning, tapi fatal error. Ini plagiat secara total, semuanya sama persis, atau bahkan diubah sedikit aja, terus udah diakui sebagai diri punya sendiri. Nggak boleh juga. Bebes saya ini. Lagi, ya, menurut Zhang, tahun 2016, ya, ada 9 katanya di sini. Artinya lihat di sini aja ya. Nih, salah satu ya, yang tadi dipermasalahkan ya, self or team plagiarism. Ini maksudnya apa? Plagiarisme terhadap diri sendiri. Seperti tadi tulisan saya, bebek tanpa huruf B adalah, saya tulis lagi tanpa saya sebutkan sumber saya yang pertama tadi. Saya dituduh plagiarisme. Ya, apalagi nih cutting and pasting. Ambil aja langsung taruh di situ ya, tanpa menyebutkan sumber, tanpa identifikasi ya, dan yang lain-lain. Nih, republication, mempublikasi ulang. Tulisan itu sudah pernah dipublikasi lagi. Boleh. Terus ini review paper. Kita ini mereview, tapi hasil reviewan kita itu sebagian besarnya adalah punya orang lain. Gak boleh juga. Nih, paling fatal juga. Plagiat terhadap gambar, tabel, rumus, atau data milik orang lain yang tidak disebutkan sumbernya atau tidak punya izin. Ini bahaya sekali. Dapat buku, di situ ada siklus, misalnya siklus pengembangan sistem, SDLC, waterfall, dipoto, di crop sedikit, tempellah di dokumen kita. Tulisannya di situ gambar siklus SDLC atau waterfall. Sudah, kayak gitu aja, plagiat. Harus dituliskan sumbernya dari mana, bukunya, tulisan siapa, halaman berapa. Tabel sama, biasanya menampilkan notasi atau simbol dari UML, sequence misalnya ya, atau activity diagram. Kemudian apa lagi? Yang paling umum digunakan sequence, kemudian terus itu punya notasi atau gambar simbol. Simbol itu ketika kita masukkan gambarnya, sebutkan sumbernya. Kalau tidak disebut, plagiat. Ketemu saya coret lah pokoknya. Mana sumbernya, dari mana. Tulis ngarang. Termasuk tabel atau data hasil olahan kita. Ini saya dikasih tahu pada saat tesis. Saya punya tabel masalahnya, hasilnya. Dituliskan juga di bawah, sumber di tabel. Sumber data diolah peneliti. Tulisannya gitu. Kalau hasilnya dari kuesioner misalnya, tuliskan situ hasil kuesioner, gitu, sumbernya. Ya, diolah peneliti gitu. Gambar misalnya ya, kalian misalnya mengcapture halaman website, tapi bagian tertentunya aja yang diambil, ya, itu tetap harus sebutkan. Gambar apa itu dijelasin namanya, gambar berapa ya. Terus di bawahnya sumbernya dari mana, websitenya apa, koma, di belakangnya seperti itu, diolah peneliti. Maksudnya apa? Itu tidak murni gambar asli lagi. Seperti itu. Nih, plagiat ide, gagasan. Terus, publikasi. Ini yang sudah dipublikasikan. Ini publikasi terhadap naskah yang diterjemahkan.
Naskahnya aslinya bahasa Inggris, kita terimakan bahasa Indonesia, kita publikasi atas nama kita. Masuk neraka. Gitu ya. Aspek plagiarisme. Ada ide, yang dicuri itu idenya. Makanya kata orang, ya jangan menyampaikan ide kemanapun. Saya dapat juga tuh dari postingan di IG. Ya, postingan di IG itu ada beberapa hal yang jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain. Salah satunya adalah ide. Ide atau rencana kita ke depan. Yang kedua, masalah keuangan. Yang ketiga, masalah asmara. Yang keempat, lupa saya. Ada 5 kalau nggak salah. Kekayaan juga sama, jangan diposting-posting ya. Itu yang crazy rich itu, yang suka pamer-pamer itu bukan orang kaya sebenarnya. Lihat orang kaya yang sebenarnya. Seperti, lupa saya namanya. Ada Hamka-Hamkanya itu, yang punya jalan tol itu. Mobilnya biasa aja, Avanza. Enggak yang kayak yang itu, yang harga 2 miliar, 3 miliar, dipamer-pamerin. Datang ke ininya, ke tol punya dia, dipanggilin satu-satu pegawainya dia, kasih 100.000, 100.000. Yang nggak datang, yang nggak dikasih sama beliau. Nggak rezekinya dia, karena disuruh nggak mau datang. Yang punya, Yusuf Hamka namanya. Punya tol. Mobilnya biasa aja, Avanza doang. Orang yang kaya asli itu kadang-kadang celana pendek aja, baju kaos aja, jalan-jalan, pakai sandal jepit aja. Ngantri di bank, bawa kardus. Duit semua isinya. Saya pernah gitu. Saya bantu diminta tolong oleh om saya, nyetorkan uang, nggak banyak. Nggak sampai 10 juta. Saya suruh. Ada orang di depan saya, bawa kantong kresek aja. Bawa kantong kresek, pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong. Orangnya tuh lusuh. Tidak menunjukkan kalau ini orang sugih. Ya saya nggak tahu apakah dia yang punya atau ditugaskan aja, kan nggak tahu ya. Tapi pelajaran yang bisa diambil itu nggak usah sombong-sombong lah, apalagi bukan punya kita. Ini datang ke kampus setiap hari ganti mobil, ternyata pencucian, rental. Lebih hebat abah saya, kemana-mana dari dulu ganti mobil terus, naik taksi. Saya ngantri nggak sampai 10 juta uang yang saya bawa. Di depan saya itu bawa kantong kresek, begitu dikeluarin, setumpuk-tumpukin. Uangnya merah semua sama biru. Aduh. Pertama ide ya, yang masuk dalam aspek plagiarisme. Kemudian kata-kata atau kalimat-kalimat itu bisa kena. Kemudian sumbernya tidak menyebutkan tuh karya punya orang lain, atau tidak memadai, tidak cukup, datanya itu nggak cukup gitu. Kemudian kepengarangan, nah ini jarang terjadi, tapi ada tujuannya untuk membohongi publik. Memang punya orang diambil, diakui sebagai punya dia. Polanya, ada secara total keseluruhan, hanya ganti nama doang, sedikit ngubah judul, ngubah abstrak, ada beberapa kalimat yang dirubah sedikit, sudah diakui punya dia. Ini polanya, plagiarisme total namanya. Ada yang parsial, jiplak sebagian di dalamnya, ya. Lalu ada yang antar bahasa, tadi menerjemahkan. Nah ini auto plagiat, atau kalau bahasa dalam kutipan itu namanya suasitasi. Mengutip tulisan diri sendiri, namanya suasitasi atau bukan auto plagiat. Kalau autositasi itu mengutip tulisan diri sendiri. Autoplagiat itu memplagiasi tulisan diri sendiri. Seperti tadi, republikasi. Sudah pernah diterbitkan, ngubah sedikit, publikasikan lagi. Seolah-olah itu baru, padahal sudah pernah. Ya. Caranya gimana buat mencegah supaya tidak terjadi, supaya kita tidak dituduh
plagiarisme. Pertama dan yang paling utama, wajib hukumnya mencantumkan atau memberikan informasi sumber secara lengkap dan sesuai aturan yang berlaku. Ada cara nulis kutipan itu. Ya, itu nanti disesuaikan dengan aturan yang diberlakukan. Di pedoman yang saya share kemarin, untuk menulis TA, proposal TA, itu gaya yang digunakan adalah Harvard Anglia. Karena nanti kalau pakai yang lain, beda cara nulisnya. Kalau pakai Turabian, Chicago, itu nulisnya nama lengkap. Misalnya, menurut Muhammad Erfan, web adalah begini-begini. Itu Muhammad Erfan lengkap. Kalau 3 kata, 4 kata namanya tulis lengkap. Itu pakai Turabian, Chicago. Tapi kalau menggunakan Harvard, menggunakan apa style, menggunakan MLA, itu yang ditulis nama belakang aja. Nah, di sini juga kesalahan yang paling banyak terjadi di naskah mahasiswa itu nulis nama lengkap. Padahal jelas-jelas pedomannya mengatakan pakai Harvard. Jadi harusnya kalau nama saya tadi menurut Erfan, gitu aja. Tidak ada kata-kata nama depannya. Seperti itu ya. Nah, untuk mencegah gimana caranya? Membuat kutipan langsung. 1. Tapi syaratnya kembali ke atas ini ya, sumbernya disebut. Yang kedua, membuat parafrase. Dirubah kalimatnya dalam bentuk yang lain tapi tidak mengubah maknanya. Sebutkan tetap. Kemudian dikutip atau disitasi di dalam teks supaya dia tercampur. Gitu ya. Tetap harus menyebutkan sumber. Buat daftar pustaka. Kemudian menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Contohnya tapi berbayar ya, Turnitin. Kita belum menggunakan sama sekali. Di perguruan tinggi lain itu ada syarat. Maksimal cek plagiarismenya adalah 20%. Ada yang 25%. Kalau itu dicek, ternyata tingkat plagiarismenya di atas dari yang mereka perkenankan, suhu mubah. Ini hebatnya aplikasi ini bisa baca ke semua referensi. Kita belum pakai. Tapi ada kok yang buat ngecek ini sudah ada yang versi gratis ada. Jadi kalau nulis bisa dicek dulu. Ada unek-unek yang ingin disampaikan? Seperti yang saya ganti mau nulis secara langsung. Itu kita tuh kan ada 2 kategori. Misalkan menurut sosok. Jadi misalnya Microsoft kita langsung tapi pada misalnya kayak gaya penulisannya apakah yang tidak Ya, itu pertanyaannya akan terjawab melalui slide berikutnya. Sabar aja, jangan laju. Tidak menghargai saya yang bikin slide capek-capek. Karena materinya berkaitan ya, jadi gitu. Ada yang lain dulu pertanyaan? Ada ya? Nah, parafrase sekarang. Parafrase menurut KBBI ya, pengungkapan kembali suatu tuturan dari suatu tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian. Itu tadi ya. Kalimatnya dirubah tapi tidak mengubah maknanya. Intinya seperti itulah. Ya. Penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata yang lain, dirubah ke bahasa yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi, bisa juga mengartikan apa sih maksudnya ini, bisa juga itu dikatakan parafrase. Ciri-cirinya punya tuturan bahasa yang berbeda dengan teks asli sebelum diparafrasakan. Kalau dia sama, berarti bukan parafrase, ya. Kemudian memiliki teknik penyampaian bahasa yang berbeda dari sumber aslinya. Contohnya gini ya. Misalnya, kalimat aslinya itu kalimat aktif. Kita rubah kalimatnya menjadi kalimat pasif tapi tidak mengubah maknanya. Bisa seperti itu. Kemudian makna dan isi tuturan tidak berubah dari sumber aslinya. Itu cirinya dari parafrase.
Nah, ini ada sisi bahayanya ya. Pada saat kita mengubah ternyata melenceng artinya. Hati-hati juga. Jenisnya kita sebutkan saja ya. Ada yang ekivalen, kemudian amplifikasi, ada yang keantoniman ingkaran, ada generik spesifik, ada kontraksi. Ini bukan kontraksi mau melahirkan ya. Kemudian ada yang dari sisi rangkuman. Kalimatnya ini ada 10 baris. Kita parafrase, kita ambil inti-intinya, kita gabung, dirangkum, kalimatnya hanya menjadi 2-3 baris. Bisa seperti itu. Tujuannya, pertama, menghindari plagiarisme. Yang kedua, memudahkan memahami gagasan, apalagi kalimat yang panjang ya. Parafrase ini nanti masuk ke dalam soal UTS. Saya kasih teks, silakan diparafrase. Gitu ya. Jadi sudah ada 2 soal yang saya bocorin ya. Ontologi, epistemologi, aksiologi, ya itu 1. Kemudian parafrase nanti masuk. Lanjut ya. Intinya tujuannya adalah menghindari plagiarisme dan memudahkan memahami gagasan. Teknik atau caranya. Baca dulu sumber aslinya itu, dibaca dulu berulang-ulang supaya kita paham maknanya, sehingga kita bisa mengubah kalimat. Kalau baru sekali baca dirubah kalimatnya bisa jadi menyesatkan nanti ya, hati-hati. Menyesatkan bahaya. Kemudian menulis ulang idenya itu tadi menggunakan kata-kata sendiri dan tata bahasa yang berbeda. Lalu perlu dibuat juga kata kuncinya yang jadi rujukan idenya itu. Dipastikan gagasannya tetap sama, intinya jangan sampai berubah maknanya tadi. Ya, gagasan utamanya. Terus menggunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah khusus yang diambil sama persis. Kalau istilahnya itu sama persis yang diambil, gunakan tanda petik. Ya, ini beda lagi nanti dengan tanda petik yang lainnya di slide yang berikut. Kemudian jangan lupa menuliskan atau mencantumkan sumber, termasuk nomor halamannya kalau dia buku, ya, agar mudah dalam menyusun daftar pustaka. Jadi kalau kita ngutip, membaca, tolong diperhatikan. Baca buku di perpus, kemudian diketik di dalam tugas proposal ya. Ketika mengetik kutipan itu di dalam naskah, bukunya ini sekalian dicatat. Paling nggak dipoto dulu koper depan, kemudian halaman yang menunjukkan identitas. Di situ ada penulis, ada judul, ada tahun, ada penerbit. Kalau nggak salah di halaman kedua biasanya. Ya, yang di situ ada biasanya ada tulisannya nomor anggota IKP. Ya, yang seperti itu dilihat di belakang, itu dipoto juga. Kalau nggak mau menulis langsung, diketik langsung judulnya apa, penulisnya siapa, penerbit, tahunnya, ya harusnya sih begitu. Karena kebanyakannya yang saya paling sering ketemu, ada yang sama sekali, ini luar biasa nih mahasiswanya. Kutipannya ada sekitar berapa gitu di dalam naskah. Yang dikutip di sini sama sekali tidak ada satupun di dalam daftar pustaka. Daftar pustakanya ada. Tidak ada satupun tapi yang di daftar pustaka ini ada dikutip di dalam naskah. Begitu juga sebaliknya. Di daftar pustakanya ada sekian banyak, tidak ada satupun dikutip di dalam naskah. Ini fatal. Karena apa? Karena tidak pakai aplikasi. Sekali lagi. Nanti silakan dicoba untuk parafrase di sini. Saya sendiri belum coba ya. Jadi ada kalimat asli, kemudian tinggal diklik, nanti di sebelahnya itu hasil parafrase. Tapi tetap harus dicek ulang ya. Siapa tahu kalimatnya kok bolak-balik. Nggak ada ya? Nah, sekarang masuk ke sitasi atau kutipan. Sitasi itu disebut juga kutipan atau referensi dalam sebuah karya ilmiah
ke tulisan orang lain yang diambil dari buku, makalah, atau sumber lainnya, jurnal, dan seterusnya, ya. Termasuk website resmi. Kenapa kita perlu mensitasi? Sebagai bagian dari reuse terhadap penelitian terdahulu. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya penelitian terdahulu. Terus sebagai bentuk transparansi bahwa kita memang tidak 100% asli menulis itu. Dan ini sebuah apa ya? Tindakan atau sebuah kegiatan atau sebuah apa nyebutnya ya? Aktivitas di dalam penelitian yang memang harus dilakukan. Jadi bukan berarti kalau kita mengutip punya orang lalu kita dikatakan wah ini tidak asli. Memang harus nggak asli. Yang asli punya kita itu hasil penelitian kita aja. Lainnya itu kita ngutip punya orang. Ya, itu transparansi. Kita jujur dalam menyampaikan ini punya orang, ini punya orang, ini punya orang. Terus itu juga sebagai bentuk penghargaan kepada peneliti atau penulis sebelumnya. Syaratnya tidak boleh mengubah makna dari yang asli, walaupun kita parafrase ya. Wajib mencantumkan sumbernya secara lengkap dan jelas. Formatnya mengikuti aturan dan standar yang berlaku tadi, mau pakai format apa ya. Terus mencantumkan sumbernya itu boleh di awal, di tengah, atau di belakang. Selama, tergantung penempatan ya, selama nanti tidak mengubah maksud teks sitasi dan kepemilikan sitasinya. Jangan sampai ini sebetulnya sitasi punya orang, tapi tercampur dengan kalimat punya kita, seolah-olah jadi punya kita. Atau kalimat kita seolah-olah jadi punya orang. Ya. Jenisnya ini tadi ya. Ada sitasi secara langsung, ada kutipan langsung. Kutipan langsung itu sama persis dengan teks aslinya. Kalau dia pendek kalimatnya ditulis dalam tanda petik dan dimasukkan langsung ke dalam naskah. Itu kalau dia pendek ya, terintegrasi. Nanti ada contoh. Kemudian dituliskan dalam paragraf tersendiri dengan spasi baris tunggal kalau dia lebih dari 3 atau 4 baris. Sesuaikan pedoman. Di pedoman kita kemarin saya tunjukkan ada 2 yang berbeda. Di satu sisi katakan lebih dari 3 baris, di aturannya yang lain di pedoman yang sama katanya 4 baris. Terus ngikut yang mana? Benar dua-duanya. Karena itu dalam pedoman. Ikuti aja salah satu, pasti benar. Ya. Nah, kemudian ada kutipan tidak langsung. Ini dilakukan parafrase, dirubah kalimat dari teks asli. Ditulis dalam format spasi normal. Jadi kalau proposal TA itu spasinya 2, double space. Nah, spasinya double 2, maka nulisnya tetap 2 spasi. Nggak boleh dijadikan 1. Ya, tapi ini lihat juga pedomannya. Kalau pedomannya mengatakan kutipan yang lebih dari 3 atau 4 katanya harus spasinya 1, berarti termasuk yang langsung ataupun tidak langsung. Itu nanti saya khawatir itu ada kesalahan di situ. Harusnya disebutkan kalau dia tidak langsung itu tidak boleh di spasi 1. Ya, saya khawatir itu nanti akan jadi 1 spasi semua. Cara menulis sitasi. Aturan utamanya adalah sesuai dengan gaya sitasi. Pakai apa style, pakai Turabian, pakai Sekego, pakai yang lain-lain, IIII dan seterusnya, itu harus diikuti formatnya. Supaya tidak salah, sekali lagi, berapa kali sudah saya nyebutnya, harus menggunakan aplikasi manajemen referensi. Ya. Sitasi ditulis sesuai dengan pola kalimat yang disusun dalam naskah, termasuk pilihan jenis sitasi apakah langsung atau tidak langsung. Kita yang menentukan, pakai langsung atau tidak ya. Digabung dengan naskah. Kemudian tidak ada aturan baku yang menyatakan
Citasinya itu harus di awal, di tengah, atau di akhir, nggak ada. Termasuk penyebutan nama orang yang punya naskah itu. Apakah di depan, di tengah, atau di belakang, nggak ada dijelaskan. Tidak ada diatur. Jadi itu bebas. Ya. Sebenarnya ini yang penting dari semua tadi dipertanyakan 2 kali. Bentuk kalimat citasi bisa begini. Menurut siapa, tahunnya, biasanya gitu. Ini tergantung aturannya ya. Menurut siapa? Misalnya menurut Kumbang, menurut Belalang. Apa? Sistem adalah itu. Kalimatnya tuh ya. Kemudian misalnya lagi ya, Jangkrik mendefinisikan bahwa, nah gitu. Ini nama orang. Kumbang dan Jangkrik mengemukakan bahwa, nah bikin kalimat tuh seperti itu. Jangan kalimatnya sistem informasi adalah belakangnya baru langsung. Nanti yang kedua sama gitu lagi, yang ketiga sama gitu. Nah, ini tanda tanya maksudnya adalah tahun. Artinya ada berbeda referensinya ya. Terus misalnya, nih contoh yang berikutnya. Ini sama, definisinya sama, tapi oleh 2 orang yang berbeda. Kumbang tahun 2027 misalnya, dan Belalang tahun 2028 mengemukakan bahwa sistem informasi adalah. Jadi kita ngambil pengertian yang sama dari 2 referensi yang berbeda. Kemudian ini, yang tadi si Bunga ngutip tulisannya si Kumbang, kemudian si Melati harus menyebutkan si Bunga. Gimana caranya? Gini. Menurut Kumbang dalam Bunga. Nah, kalau kita ngutip kutipannya orang. Jangan langsung ngambil Kumbangnya ya. Kumbangnya tetap masuk. Kita ngutip punya Kumbang, tapi dari punya siapa? Punya si Bunga. Ini cara nulisnya. Menurut Kumbang dalam Bunga. Atau bisa juga seperti ini. Kumbang sebagaimana dikutip oleh Bunga mengemukakan bahwa, nah kalimatnya seperti itu. Ya. Jangan ngutip langsung ke sumber primer tanpa menyebutkan sekunder kalau kita memang asalnya dari sekunder tuh. Hargai orang lain, dia capek-capek nulis, kamu tinggal ngambil. Nggak menyebutkan punya dia. Itu ya. Terus dari website gimana? Tadi menurut Microsoft, ya tuliskan tahun berapa dia. Tulisan itu diambil tahun berapa, diakses tahun berapa, atau tanggal berapa. Apa sebutin. Bisa juga di belakang ditaruh. Bisa di akhir, bisa di awal. Iya. Jadi kalau seperti ini ya, ini kan disebutkan di awal. Siapa? Kan sumber aslinya nih. Siapa? Kata-katanya nih menurut siapa? Siapa dan siapa? Puyeng-puyeng. Kumbang dan Belalang. Sementara Jangkrik berpendapat gitu. Nah, ini ya, caranya seperti itu. Nggak ada pertanyaan. Ini contohnya, citasi langsung. Halaman. Jadi ini nanti tergantungnya yang tanda tanya tadi ya. Yang ini nih berdasarkan pedomannya nanti apa, gaya citasinya gimana. Makanya tadi kalau saya bilang kalau pakai Chicago, Turabian, nulisnya menurut Muhammad Erpan, gitu. Nah kalau pakai Harvard, pakai apa? Gaya citasi American Psychological Association. Apa style? Itu seperti ini nama belakang. Ini tahunnya, ini halaman. Kalau dia buku, kalau dia bukan buku, seperti ini contohnya. Misalnya artikel jurnal, ya seperti ini. Tahunnya aja. Ini teks langsung, kutipan langsung, dalam tanda petik. Jadi kalau ada beberapa kutipan gitu ya yang sama, misalnya nih, saya kata-katanya ini. Menurut Erpan, ini adalah teks yang dikutip sama aslinya, karena dia teks langsung.
Sedangkan, nah ini kalimatnya masih belum habis. Sedangkan Muhammad menyatakan bahwa ini merupakan teks. Habis kalimatnya sampai sini. Ini 2 kutipan. Tapi cara kita menghubungkannya tuh seperti itu maksud saya. Jangan sampai sini titik. Kemudian langsung disebutkan Muhammad Erfan, atau harus ada kata penghubungnya apa yang supaya kita ketika baca mengalir. Kayak gini kan mengalir bacanya, enak. Terus hal senada diungkapkan oleh Joni tahun sekian yang menyebutkan ini adalah, ini kalau teks kutipan langsung ya, aslinya harus sebutkan, nggak boleh dirubah. Nah kemudian sejatinya, atau itu tuh main di kita aja kata-kata, supaya dia bisa ketika dibaca tuh mengalir. Nah kalau ini disebutkan di belakang, sejatinya ini adalah teks asli, sebagaimana dijelaskan oleh Keanu dan Ryder. Ini tahun 2019. Disebutkan di belakang. Gitu ya. Contoh yang kedua. Ini tulisannya di belakang. Ini ya, maksudnya sistem adalah gini, teks aslinya apa? Terus penulisnya di mana? Sini. Cara nulisnya beda nih. Kalau tadi ini dikurung, namanya di luar kurung, kalau di depan. Kalau di belakang, di dalam kurung. Nah, gitu ya. Ini kalau 2 orang yang kita kutip, tapi beda referensinya, tapi dia menyatakan sesuatu yang sama. Nah, sementara Abraham dalam Aminah, berarti sumber primernya yang mana? Abraham atau Aminah? Sumber aslinya mana? Abraham dalam Aminah, berarti sumber aslinya siapa? Abraham. Gitu ya. Ini harus dipraktekkan karena akan menjadi tugas bab 2. Kalau di bab 1-nya ada kutipan, harus rubah nanti. Update. Nah, kemudian contoh sitasi secara langsung, kutipan langsung yang lebih dari 3 atau 4 baris. Susun secara spasi 1 dan teksnya harus sama persis. Di belakangnya dikasih gini. Atau bisa juga di depan. Menurut siapa 2021 ini adalah terus sampai sini titik. Kalau di depan. Saya ini mau pingsan rasanya. Ngomong terus, saya puasa juga. Tidak langsung. Yang saya highlight warna kuning ya. Teks langsung dengan tidak langsung tadi apa bedanya dengan yang ini? Apa bedanya tadi? Yang langsung tadi apa? Harus sama dan dalam tanda petik. Nah, nggak memperhatikan. Pakai tanda petik. Balik dulu ya. Nih. Ini teks asli. Pakai tanda kutip dia. Kalau dia pendek, kalau dia panjang seperti ini. Spasi 1 tadi, pakai paragraf tersendiri. Gitu ya. Nah, kalau ini karena dia sudah kita rubah kalimatnya, berarti sudah tidak asli. Maka tidak pakai tanda petik, ya, langsung dituliskan begini. Teks hasil parafrase kita dituliskan. Ya, enak bacanya kalau nulis itu ada kata penghubung.
selain itu misalnya, nah, apalagi kalimatnya? Kasih tidak langsung. Nah, ini kalau nulisnya di belakang. Ya, ini di depan. Terus ini kutipan dari sumber sekunder, ya. Yang mana yang aslinya? Aminah atau Abraham sumber aslinya? Abraham. Kalau tidak langsung, spasinya double tetap. Ini aturan baku ya. Nanti kita lihat di pedoman. Jadi tetap spasinya 2. Kita rubah sepanjang-panjangnya, tetap spasinya 2. Nih, materi terkait selanjutnya. Nanti literatur review saya buatkan video. Setelah itu kita UTS minggu depan. Sebelum UTS, materi video ya. Kemudian UTS, setelah itu video lagi. Itu manajemen referensi. Baru kita masuk materi. Tenang aja, nanti pasti akan bab 2 dan bab 3 itu pasti akan dilaksanakan. Cuman harus disampaikan dulu materinya. Sudah ya? Ada pertanyaan? Bingung, lihat lagi videonya, diulang-ulang. Terutama bagian yang terakhir. Bagian cara membuat menulis citasinya. Yang penting itu. Ya, nama penulis harusnya. Kalau ada nama penulis. Tahun berapa? Itu tetap sama kayak tadi penulisannya. Kalau dari webs ya. Terus nanti di bagian akhir itu dari mana websitenya. Kan ada alamatnya. Itu di dalam daftar pustaka. Nggak perlu, alamat website nggak perlu. Oke, ada ya? Saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.